Pernah kebayang nggak sih jadi remaja di belahan dunia lain? Hari ini, yuk kita intip kehidupan remaja di 5 budaya yang beda banget. Dari gemerlapnya Tokyo sampai ke Sabana di Afrika. Kita akan lihat gimana dunia mereka, sekaligus betapa miripnya perjalanan mereka. Nah, ini dia intinya. Di balik semua perbedaan yang ada, budaya, lingkungan, kebiasaan, ternyata ada satu benang merah yang sama. Satu pencarian yang universal banget buat semua remaja di dunia. Menemukan siapa diri mereka sebenarnya. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari potret singkat kehidupan mereka, terus kita dalemin soal sekolah, komunitas, dan cara mereka berekspresi. Habis itu, kita coba jawab pertanyaan besarnya. Kok bisa sih mereka beda banget, tapi tujuannya sama? Yuk, kita mulai. Oke, mari kita mulai petualangannya dengan kenalan langsung sama 5 potret budaya ini. Anggap aja kita lagi buka-buka album foto global yang super keren dan penuh warna. Coba deh, lihat perbedaannya di sini. Di satu sisi, ada Jepang dengan nilai harmoni di tengah kota modern. Di sisi lain, ada suku Maasai yang nilai komunitasnya menyatu banget sama alam. Terus, ada juga Brazil yang penuh gairah. Setiap dunia ini kan punya nilai inti dan lingkungannya sendiri yang benar-benar unik. Sekolah itu kan pengalaman yang dialami semua remaja ya, tapi cara mereka ngejalaninnya, wah, itu bisa beda banget. Dan justru dari situlah kita bisa lihat banyak hal soal budaya mereka. Coba kita lihat lebih dalam. Nah, ini nih salah satu kontras yang paling kelihatan. Di Jepang, pendidikan itu nomor 1, fokusnya intens banget, bahkan sampai larut malam. Sementara itu, remaja di Eropa lebih ngejar keseimbangan. Sekolah penting, tapi waktu luang buat hobi dan nongkrong sama teman juga sama pentingnya. Kalau mau ngerti tekanan akademis di Jepang, kita harus kenal sama yang namanya Juku. Ini bukan sekedar bimbel biasa loh, ini udah kayak institusi sendiri. Bagian penting dari hidup mereka. Disinilah ambisi dan persaingan bener-bener diasah sampai malam. Oke, sekarang kita geser sedikit dari sekolah. Kita coba lihat gimana para remaja ini nyambung sama komunitas mereka, dan gimana tradisi ngebantu mereka nemuin jalan jadi dewasa. Disinilah kita ketemu perbedaan yang fundamental banget, kelompok versus individu. Apakah identitas itu dicari lewat kontribusi buat kelompok, kayak di Jepang dan Maasai, atau lewat pencapaian pribadi kayak di Amerika dan Eropa? Pertanyaan ini benar-benar ngebentuk cara mereka melihat posisi mereka di dunia. Bagi seorang remaja Maasai, proses jadi dewasa itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Ada ritualnya, ada tahapannya yang sakral dan terstruktur banget. Setiap langkah ini menghubungkan mereka langsung sama warisan leluhur dan komunitas mereka. Jadi, setiap tahap itu adalah sebuah pelajaran hidup. Terus, apa yang terjadi kalau bel sekolah udah bunyi? Nah, disinilah kita bisa ngelihat gimana jati diri dan passion mereka yang unik itu benar-benar keluar dan bersinar. Yang menarik di sini, waktu luang itu bukan cuma soal seneng-seneng. Di momen inilah, nilai-nilai budaya mereka makin kuat. Misalnya lewat bukatsu atau klub sekolah di Jepang yang ajarin disiplin, atau lewat main bola di pantai Brasil yang isinya soal persahabatan dan mimpi. Cara mereka berekspresi juga macam-macam banget. Ada yang lewat fashion Harajuku yang super unik, ada yang lewat aktivisme politik di Eropa, dan pastinya semangat karnaval di Brazil yang nyatuin semua orang. Masing-masing ya jadi cerminan jiwa dari budaya mereka. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih dunia mereka bisa beda-beda banget? Nah ternyata ada 3 faktor utama yang jadi penyebabnya. 3 hal ini, geografi, ekonomi, dan sejarah, semuanya saling terkait. Mereka kayak benang-benang yang ditenun jadi satu, membentuk sebuah permadani unik yang jadi latar kehidupan remaja di tiap wilayah. Biar gampang, kita ambil contoh Brazil deh. Iklimnya tropis kan? Itu mendorong orang buat banyak aktivitas di luar. Sejarah mereka yang penuh semangat dan fokus ke komunitas, ngebuat sepak bola itu bukan lagi sekedar olahraga, tapi udah jadi identitas, harapan, dan persahabatan. Setelah kita lihat semua keragaman ini, yuk kita balik lagi ke gagasan kuat yang jadi pembuka pembahasan kita tadi. Dan inilah kesimpulan utamanya. Latar tempatnya boleh beda, bajunya boleh beda, bahasanya juga. Tapi, perjalanan batin buat menemukan jati diri itu adalah pengalaman universal yang menyatukan mereka semua. Nah, pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua cerita tadi, mana sih yang paling terasa gue banget? Dan yang lebih penting, pelajaran apa yang bisa kita petik dari dunia yang paling jauh berbeda dari kita? Mungkin dengan melihat keluar, kita jadi lebih ngerti diri kita sendiri.